Saudara, kita bertemu kembali di dalam sesi ini akan membahas satu topik, yaitu pengharapan. Peran suami istri itu apa? Di dalam pembinaan pranikah GKI Sulung dengan topik role expectation. Peran apa yang diharapkan, yang diinginkan. Saya, Nathanael Canning, dan saya Linda, akan berbagi melalui sesi ini. Ya, sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami serahkan ya Tuhan untuk pembagian, pergumulan, share pagi ini, hari ini bersama dengan saudara-saudara kami yang akan membentuk satu rumah tangga yang baru. Tuhan yang sudah mempersatukan mereka, Tuhan yang sudah mempersiapkan mereka. Lengkapi hamba-Mu bersama Linda dalam segala keterbatasan dan kekurangan kami Tuhan, untuk bisa berbagi melalui pengalaman ini yang bisa saling menguatkan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, prinsip-prinsip pernikahan Kristen yang harus kita mulai dengan firman Tuhan. Ya, jadi ketika nanti membahas role expectation, saya akan mengambil dari seluruh Efesus ya, pasal 5 ya. Kita mulai dari ayat 31 ya. Ya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Saudara, firman Tuhan menyatakan bahwa sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Jadi orang tua anak itu akan dipisahkan. Dipisahkan apa, saudara? Mereka meninggalkan ayah ibunya untuk bersatu dengan istrinya, menjadi satu daging. Jadi suami istri dipersatukan oleh Allah, menjadi satu. Saudara, menjadi satunya enggak tanggung-tanggung, menjadi satu daging. Ya. Apa itu menjadi satu daging? Saudara, menjadi satu daging itu bukan saja kesatuan emosional, ya, bukan saja kesatuan rasional, bukan saja relasi sosial, moral, apalagi seksual, tetapi Alkitab bicara ketika menjadi satu daging, itu ada dalam persatuan tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Satu tubuh, satu jiwa, satu roh. Ya. Jadi betul-betul ilustrasi yang sering Linda juga share, mengatakan apa ilustrasi itu? Ya, 2 lembar kertas yang ditempelkan. Ya. Lem dengan rata. Kenapa saya katakan rata? Karena ini kan satu daging itu pemaknanya totalitas ya, seluruh aspek, entah itu emosional, rasional, sosial, moral, semuanya, semua aspek dalam kehidupan kita. Maka 2 lembar kertasnya dilem erat, semuanya rata dengan lem, dan itu akan mengering. Makin lama makin kerat, makin jadi satu. Nah, saat kita mau memisahkannya, maka akan tercabik-cabik, tidak bisa utuh lagi. Karena itu sudah jadi bagian 2 itu jadi satu. Apalagi kalau lemnya sudah kering ya. Ya. Semakin lem itu kering, semakin kertas itu tidak bisa dibuka lagi menjadi 2. Bisa sih, bisa. Ya, direndam air bisa, tapi kertas itu sudah pasti akan tidak seperti semula. Akan robek-robek semuanya. Ada sesuatu yang hilang. Iya. Kertas satu dengan kertas yang lain. Kertas satu laki-laki, kertas yang satu adalah perempuan. Ya, laki-laki dan perempuan. Sudah kita lihat dasar teologisnya apa? Alkitab berbicara bahwa wanita itu diambil dari pria. Ya. Berasal dari gua. Ya, jangan sombong ya. Ya, walaupun ya, sombong sana, sombong. Wanita boleh sombong juga kayak laki-laki dilahirkan dari perempuan, ya, memang perempuan yang memiliki kandungan ya. Nah, saudara, dasar teologisnya apa? Wanita diambil dari pria. Pria yang bagaimana? Pria yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi, saudara, wanita dengan pria sama, yaitu apa? Gambar dan rupa Allah. Tidak ada bedanya, sama persis ya. Tuhan ciptakan seorang wanita. Maka Agustinus, saudara, berbicara ini bagus sekali ya. Dia berkata
bahwa jika Tuhan bermaksud membuat wanita berkuasa atas pria, dia akan membuat wanita dari kepala Adam, gitu ya. Jadi kalau ingin wanita berkuasa, ambil aja kepala Adam, tulangnya, begitu ya. Jika Tuhan bermaksud menjadikan budak, maka dia akan membuatnya dari kaki, ya, tulang kaki yang diambil mungkin ya untuk jadi budak. Tetapi apa? Tuhan membuat wanita itu dari sisi pria, dari tulang rusuk. Karena dia ingin wanita jadi penolong dan sepadan dengan pria. Iya, wanita diambil dari tulang rusuk, ya, yang dekat hati untuk dikasihi, disayangi, yang bisa sepadan. Ya, maka dua pribadi yang diciptakan Allah, ya, itu adalah untuk menjadi satu tubuh, sehati, sepikir, satu tujuan. Gampang nggak? Nggak mudah. Iya, tidak mudah. Tapi itu yang Alkitab bicara ya. Ketika engkau akan menikah, ketika engkau menemukan jodoh yang Tuhan berikan, maka itu harus punya konsep satu tubuh, sehati, satu pikir, satu tujuan, satu arah yang bersama-sama. Maka ketika artinya meninggalkan ayah ibunya, maka di situ kita dipanggil untuk punya peran. Peran yang apa? Peran menjadi orang yang dewasa. Orang yang mandiri. Peran jadi orang mandiri. Peran saya angkat yang pertama kali adalah peran spiritual. Atau peran rohani. Artinya apa, saudara? Artinya iman harus menjadi tempat yang pertama dalam seluruh kehidupan rumah tanggamu. Iman harus menjadi nomor satu ketika saya menemukan, oke, Linda, saya senang, saya PDKT, ya, saya coba bagaimana caranya dengan liku-liku, ya, kalau dulu sulitnya luar biasa dapat ini gitu ya, banyak saingan dia ya. Tapi bukan itunya, ya, yang jadi fokus utama. Tapi fokus utama adalah bagaimana imannya, bagaimana hidup rohaninya. Demikian juga Linda. Dia akan mengharapkan seorang suami. Suami yang bagaimana? Yang diharapkan dalam pergumulannya, dalam masa remajanya, dalam pemudanya. Oke, kalau aku mau nikah, dia punya harapan. Harapan yang bagaimana? Kalau aku ingin mendapatkan seorang calon suami. Ya, pasti satu, dia harus seiman dan bukan sekedar seiman, tetapi saya melihat bahwa dia anak yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, dan God is number one. Jadi itu yang saya lihat. Nah, itu penting. Kenapa? Karena ketika nanti kita menjalani pergumulan hidup, beban hidup, masalah dan sebagainya, maka peran Tuhan itu sangat penting, basic dalam hidup kita. Maka itu nomor satu. Baru setelah itu sudah peran-peran apa yang selanjutnya yang harus dewasa, yang mandiri, peran di dalam karakter, peran di dalam sifat, peran dalam kebiasaan, peran dalam pergumulan ekonomi, peran di dalam wewenang. Tentunya saudara, saya punya latar belakang yang sangat berbeda dengan Linda. Karakter saya, sifat saya, kebiasaan saya sangat berbeda. Demikian juga dia punya kebiasaan lain, karakter lain, sifat lain dengan apa yang dia alami selama proses dari lahir sampai ketemu dengan saya. Yang kita yakin itu pertemuan yang Tuhan jodohkan. Maka saudara, di dalam ayat yang ke-32, ya, ayat yang ke-32. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Saudara, Paulus berkata rahasia ini besar. Yang maksudkan apa? Hubungan Kristus dengan jemaat. Saudara, apa itu hubungan Kristus dengan jemaat? Tidak lain adalah hubungan karena kasih. Kristus berelasi dengan jemaat hanya karena kasih. Oleh karena itu kasih Allah ilahi, kasih agape, itu mengikat semuanya, baik filia ataupun eros.
Agape yang menjadi suatu tuntutan yang luar biasa di dalam dirinya. Ya, kita lihat satu-satu ya. Oke, Linda, itu filia. Apa itu filia? Ya, filia adalah kasih relasi, kasih persaudaraan yang terus ditumbuhkan dalam relasi keluarga. Di dalam sebuah keluarga harus selalu ada namanya kasih persaudaraan. Kasih yang muncul, kasih yang diakibatkan karena ada relasi. Sehingga ketika saya menikah, ya, maka relasi saya dengan saudara-saudara saya itu filia. Relasi Linda dengan saudara-saudara itu adalah filia. Begitu menikah, saudara tidak boleh saudaramu, saudaraku, papamu, papaku, mamamu, mamaku, ngong makmu, ngong makku. Nggak bisa. Tuhan ciptakan kita berrelasi dengan relasi. Dengan filia. Ma engkongmu, ma engkongku. Papa mamamu, papa mamaku. Demikian juga sebaliknya. Ya, jadi filia itu lebih pada saya harus seringkali kalau yang terjadi adalah saat kita menikah, terutama wanita ya, wah sudah punya image bahwa menantu perempuan dengan mertua itu tidak berrelasi dengan baik. Bagi saya itu tidak. Saya Ketakutan tersendiri. Jadi saya melihat bahwa kalau ada perbedaan itu wajar. Kita dengan saudara kandungan jauh berbeda. Tetapi lebih melihat bahwa itu yang Tuhan perkaya hidup kita ditambahkan seorang mama, seorang papa, seorang saudara. Itu filia. Jadi ada dua hal yang saya bisa belajar adalah saya melihat dan menerima seluruh keluarga konatan, demikian juga sebaliknya dengan tulus. Saya belajar mengasihi, dengan kita kenal mengasihi. Apa yang menjadi hal yang baik itu jadi kebanggaan saya juga. Tapi ada hal-hal yang mungkin kurang, itu menjadi pokok doa. Kita mendoakan dengan kasih. Demikian juga relasi antar kami berdua. Saya melihat dia sebagai soulmate saya, di mana saya bisa menjadi sahabatnya dan dia jadi sahabat saya. Saya bisa mencurahkan segala pergumulan saya mungkin tidak bisa saya bisa mudah share ke orang lain. Itu yang saya pahami dengan relasi filia, sekalipun dalam relasi pasutri. Ya. Sama sekali, ingat saudara, filia tidak boleh ada perbedaan. Tidak boleh membedakan satu dengan yang lain. Sama. Filia. Yang kedua, saudara, kita melihat eros. Apa itu eros? Eros adalah kasih yang memenuhi nafsu. Ya, saudara, Tuhan ciptakan manusia itu dengan eros yang sempurna. Ya, kalau tidak ada nafsu, gimana hidup kita tanpa ada nafsu makan, nafsu minum, nafsu kehausan, semuanya banyak seabrek ya. Kalau kita mau bicara nafsu itu penuh kedagingan kita. Nah, ketika kita menikah, saudara, maka eros itu ada. Alkitab dia ngajari loh, saudara, begitu kita menikah erosnya hilang ya. Nggak ada nafsu kedagingannya. Sudah nggak ada. Cuma bedanya apa? Ketika saya di dalam Tuhan, eros saya, kedagingan saya dikontrol oleh Roh Kudus. Saya mampu menguasai diri saya. Oleh karena itu begitu saya menikah, so eros harus dijaga. Oke, setelah sisi ini ya, sudah tanya atau bagian ini ya, nanti tanya dengan pasanganmu ya. Apa yang menyebabkan engkau tertarik dengan pasanganmu? Apa yang menyebabkan engkau jatuh cinta dan senang? Apa? Saudara, itu eros. Ya. Saya senang dengan Linda. Oh, saya bilang pasti dia cantik. Kan cewek ya. Tapi saya senang dengan, wah dia rambutnya panjang. Saya senang dengan cewek yang rambut panjang. Maka dia jangan sekali-kali potong. Gitu ya. Nggak tahu Linda tertariknya apa dengan saya. Secara eros. Ganteng. Ya itu tidak bisa dikatakan apa adanya dia itu. Iya kan, ya. Sungkan dia ya bahwa oh jangan. Tapi sudah dijaga terus ya. Tidak boleh sudah mengatakan ya begitu nikah wis babano, wis kawin kok. Oh, saudara nggak bisa ya. Eros harus dijaga. Kenapa? Peran Allah dalam eros memampukan kita menguasai diri kita dengan baik. Ya. Saudara, selanjutnya agape. Ya. Agape itu kasih ilahi.
kasih Allah, kasih yang ada di dalam diri Allah, kasih yang sempurna, kasih yang betul-betul Allah rela mengorbankan dirinya. Subjek kasih rela dikorbankan demi menyelamatkan objek kasih. Saudara, itu agape. Agape hanya di dalam diri Allah. Dan kasih itu bisa kita alami. Kasih itu bisa kita nikmati. Syaratnya satu, yaitu apa? Harus lahir baru dulu. Ya, apa itu lahir baru? Lahir baru adalah satu pengalaman seseorang yang tidak mengenal kasih karunia Tuhan Yesus. Sehingga dia menerima kasih karunia itu, lalu anugerah Allah boleh menyelamatkan saya. Sehingga hidup saya tidak lagi binasa, melainkan kita beroleh hidup yang kekal. Saya ditebus oleh Tuhan, dosa saya diampuni oleh Tuhan. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib menebus dan membereskan dosa saya. Dia bangkit, dia hidup, dia menang, dan dia jadi Tuhan dan juru selamat saya. Ketika saya percaya, saya dilahir barukan. Maka lahir baru itu harus jadi apa? Syarat yang mutlak. Syarat utama untuk boleh menikmati kasih agape. Sehingga dalam perjalanan kita berkeluarga, maka agape itu akan terus bertumbuh ya, bersama-sama dengan Allah. Agape itu yang penting ini ya. Agape itu mengikat filia dan eros. Artinya saudara, ketika filia saya rusak, ya saya pernah, sudah filia rusak itu apa? Ya kita gegeran kan ya, kita bertengkar ya, kita sudah menikah 31 tahun. Ya, 2021 dipotong tahun berapa? 1990. 1990 itu ya. Ya, itu lama ya pernikahan kita. Ya, nggak sering sih, bisa dihitung dengan jari. Konflik, seru, silent, podo diemin, nggak ngomongnya semuanya. Tapi akhirnya apa? Peristiwa itu mengingatkan lagi agape, mengikat filia. Saya tahu firman Tuhan. Dia ngerti firman Tuhan. Tidak bisa tinggal diam. Firman itu yang menguasai hidup saya sehingga saya mengatakan, oh ya, aku sorry, aku salah. Demikian juga dia sebaliknya. Pergumulan filia bersama dengan Tuhan. Ketika dia salah pun, dia katakan Jiato, sorry, aku salah. Dikembalikan lagi dengan utuh. Ya, saudara, itu pentingnya agape. Oleh karena itu, saudara, dalam prinsip pernikahan seterusnya, dalam ayat 33, ya, ayat yang ke-33. Ya, saya bacakan. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Saudara, jelas firman Tuhan menyatakan bagaimanapun juga kamu masing-masing kita ya. Kasihlah istrimu. Ya berarti itu kepada suami ya. Kasihlah istrimu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, dan istri hormatilah suamimu. Saudara, ketika kita melihat suami dipanggil untuk mengasihi istri, standarnya apa? Seperti diri sendiri. Saya senang dilukai enggak? Kalau saya tidak senang dilukai, maka saya jangan melukai istri saya. Saya senang enggak dicaci maki? Saya senang enggak dipukul? Hati-hati saudara. Jangan sampai ada KDRT. KDRT itu bertentangan dengan firman Tuhan. Saya pesan sekali lagi, suami ya, sama sekali pantak Alkitab menentang ketika engkau memukul istrimu. Itu betul-betul engkau akan mengkhianati statement firman Tuhan yang harus menjadi basic bahwa suami mengasihi istri. Bahkan kata-kata kotor pun tidak pantas untuk diucapkan. Oleh karena itu, saudara, kasih ya. Kasih itu adalah yang memenuhi kebutuhan istri. Itu kasih. Saya mengasihi sesuai dengan apa? Kebutuhannya. Bukan
kasih yang saya berikan menurut kemauan saya sendiri. Ada contoh itu? Ketika saya mengasihi tapi itu menurut aku. Ya. Ternyata itu nggak butuh kok. Ya. Kalau nggak butuh ya tolak kasihnya kan. Ya, kamu kan berkata omong kosong. Ya, contoh ini jadi bingung ya, banyak sekali karena pengalaman hidup yang bersama yang sudah pun mengalir dengan demikiannya. Jadi kasih yang memenuhi kebutuhan istri bagi saya adalah saat suami itu benar-benar memahami apa yang menjadi need-nya. Karena saya percaya suami itu masih punya idealisme juga. Bagi saya ini mengasihi istri saya, tapi belum tentu itu pas dengan kita ini. Jadi misalnya pada waktu sebagai seorang istri, pada waktu anak-anak masih kecil-kecil, tentu kita akan senang kalau suami itu ada di rumah kan, bersama dengan kita, sama-sama anak, apalagi kalau anaknya lagi sakit tuh. Itu need-nya istri. Tapi mungkin bagi suami berpikir bukan dia tidak mau mendampingi, kadang-kadang ada urusan kerjaan atau lainnya. Dia berpikir nggak apa-apa, asal saya telepon, saya sudah perhatian nih sama istri saya sama anak saya. Tapi itu bukan itu. Istri mengharapkan ada kehadiran yang real bersama-sama. Ya, walaupun itu memang tidak bisa ideal seperti itu. Tapi itu contoh-contoh kecil. Kadang ada semacam pergumulan seperti itu. Itu hal-hal real yang kecil. Tapi itu menunjukkan bahwa ada perbedaan-perbedaan itu. Dalam arti perbedaan apa yang dibutuhkan istri dan apa yang dipikir baik oleh suami. Jadi itu butuh untuk kita saling bicara. Nah, kembali kepada kasih. Kasih agape itu loh yang membantu kita untuk bisa memahami. Terus sehingga menyempurnakan bisa tulus dengan baik. Ketika ada kekurangan. Ya, itu yang contohnya. Mengasihi itu sudah sebetulnya nggak butuh modal gede kok. Ya. Iya kan? Kamu kan nggak butuh emas 10 kilo. Kalau ditanya kasih mau 10 kilo emas mau tuh ya. Tapi yang dikatakan butuhnya apa? Butuhnya ditemani, butuhnya didengar, butuhnya apa ya dia ngomong saya turuti. Nah itu dia didengar. Itu salah satu lead saya. Saya katakan apa? Saya lebih nuruti mak-mak tanda-tanda yang ngomongi saya daripada istri yang ngomongi saya gitu ya. Mungkin itu yang sering terjadi ya di suami istri itu kadang-kadang karena udah tiap hari di rumah ketemu terus sehingga apa yang dikatakan istri terus kayak dengar kemudian dengar orang lain dan kemudian di rumah sampaikan tadi begini lah dari kemarin saya udah ngomong itu. Jadi ya hal-hal itu yang kadang-kadang terjadi. Maka itu kita sering belajar dan belajar. Padahal murah kan, nggak mahal kan. Udah dengerin aja gitu ya. Kebutuhan niat. Itu prinsip ya. Jadi ayo kita mengasihi yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua saudara, peran apa istri menghormati suami ya. Dengar ya, baca kamu ini bagianmu baca. Ayo silakan. Hormat yang memenuhi kebutuhan suami, bukan hormat yang diberikan menurut kemauan istri. Ya kadang-kadang aku sudah menghormati kamu. Menghormati apa? Ya. Hormat yang saya butuhkan hormat di mana dia betul-betul terus mengerti saya. Ya. Hormat yang saya butuhkan hormat di mana ketika mengingatkan, ketika menegur, tidak di depan umum, tapi secara pribadi bicara. Hormat yang saya butuhkan hormat ketika pas saya tidak benar, dia membenarkan. Dan di situ saya betul-betul merasakan ya, dia adalah orang yang sangat mengasihi saya. Kasih itu diberikan dengan baik. Untuk apa? Dia menghormati saya. Apalagi ya, bahwa dia melihat saya seorang hamba Tuhan. Dia sangat takut sekali dengan status saya. Ya. Puji Tuhan, Tuhan panggil saya sebagai hambanya yang sampai saat ini Tuhan pelihara dengan baik. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Termasuk ketika dia menghormati saya dengan baik. Ya. Di dalam selanjutnya, Efesus pasal 5. Ya. Rule atau harapan, expectation selanjutnya adalah, hai istri, apa? Tunduklah kepada suamimu. Betul ya.
tunduklah kepada suamimu, saudara. Ya, jangan ketawa dong ya. Hai suami, kasihlah istrimu. Saudara, itulah role peran yang harus dijaga. Itu firman Tuhan loh ya. Ya. Itu firman Tuhan, hai istri, hai calon istri, you tunduk dak dengan koko sebelahmu itu. Mau tunduk dak? Ya. Kalau dak mau tunduk, sorry. Kalau saya nikah, kenapa? Kan itu firman Tuhan. Ketika sudah memutarbalikkan status ini, peran ini, rumah tanggamu hancur. Ya. Istri tunduk kepada suami. Lalu suami apa? Suami, kasihlah istrimu. Oleh karena itu saudara, suami yang mengasihi istri itu melahirkan istri yang tunduk kepada suami. Saudara, ini rumus ya. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Suami yang mengasihi istri melahirkan istri yang tunduk pada suami. Ketika saya all out mengasihi dia, ketika saya sepenuhnya mengasihi Linda yang istri saya, bagikan Kristus mengasihi jemaat, berarti saya rela mati untuk dia. Kamu rela enggak mati? Ya, saudara, itu yang dikatakan Matthew Henry. Matthew Henry ketika memberkati pasangan selalu dikatakan, hei suami, calon suami, mau enggak you mati dengan istrimu? Hei istri, you rela mati enggak? Ketika ya, oke, diberkati. Dasarnya apa? Kristus mengasihi jemaatnya mati. Jadi ketika saya mengasihi secara total, saudara enggak usah disuruh. Ya, dia tunduk enggak kepada saya? Enggak usah disuruh. Ketika aku Paul ngasih kamu, otomatis tunduk. Oleh karena itu saudara, tunduk, submission ya, adalah satu sikap ya, bukan dia menjadi orang yang direndahkan. No. Submission, tunduk pada suami, bukan berarti dia jadi orang yang dihina, yang diperbudak, yang saya bisa injak-injak seakan PDW, atau saya tidak menghargai. No. Submission bukan itu. Submission itu apa? Submission adalah sikap yang taat pada firman Tuhan. Sikap yang tidak kehilangan kemerdekaannya. Sikap yang tidak kehilangan kemandiriannya. Sikap yang berani menyatakan kebenaran. Ada contoh-contoh mungkin Linda berikan bagaimana engkau jadi istri yang submission. Ya, pada waktu pertama kali saya mendengar bahwa istri harus tunduk dalam arti submission kepada suami, saya protes. Enaknya tunduk lah, kalau suaminya jahat, ngampleng itu yang tunduk aja. Tapi kemudian saya coba menelaah, apalagi saya dengan background guru bahasa ya, submission, submissive itu berarti seperti ketaatan kita kepada Allah. Saat kita taat kepada Allah, bukan berarti Allah itu menginjak-injak kita, Allah memandang rendah kita. Justru Allah itu menghargai kita dengan amat sangat. Dia mengasihi kita dengan total. Itu yang saya pahami. Kemudian saya melihat itu yang Tuhan ingin diwujudkan dalam relasi suami istri. Dan ini tidak bisa lepas dengan tadi yang dikatakan bahwa suami istri itu menghormati. Kalau saya melihat hormat, kata dalam bahasa Inggris respect, honor. Jadi saya menghargai dalam arti tadi, menghargai suami saya, menghargai keputusannya, menghargai pendapatnya. Kalau ada yang tidak pas, saya juga berani untuk menyatakan. Berbeda bukan berarti saya menentang, tapi saya boleh menyatakan yang mungkin siapa tahu itu melengkapi. Dan mungkin ada yang salah di diri saya, maka dia akan membenarkan saya. Saya melihat itu relasi antara Kristus dengan jemaatnya. Jadi submission di sini bukan berarti kita tunduk dalam arti kita tidak punya lagi hak untuk bersuara, hak untuk menyampaikan pendapat kita. Tetapi justru pada relasi bagaimana kita taat seperti jemaat yang taat pada firman Tuhan. Dan Tuhan yang menghargai kita dengan amat sangat. Kasih Tuhan itu dilimpahkan pada kita. Itu yang saya melihat esensi dari peran ini. Bagaimana istri itu menjadi submission, dan dalam realita ya saya selalu kepada anak-anak juga saya selalu mengatakan keputusannya di papa. Itu selalu ada, walaupun ada hal yang kadang-kadang tidak selalu saya iya sekata dengan dia. Tapi kemudian saya akan diam-diam atau bagaimana lihat situasinya, saya akan ngomong. Tapi tidak begini tak kong. Kemudian kita ngomong, akhirnya oh ya,
Kalau memang ada yang bisa melengkapi, maka itu jadi kebutuhan bersama. Tapi tetap dialah sebagai kepala keluarga yang harus menyampaikan dan membuat otoritas. Tapi kalau ada hal-hal yang salah, saya juga menyampaikannya dalam arti saya menghargai dia, respect pada dia. Karena kita tahu kita tetap manusia yang masih belum sempurna. Dalam Itu. keterbatasan dan kekurangan. Dan ketika saya mengasihi Linda, bukan berarti saya setiap kali lihat salah saya tegur terus, saudara, saya cerewetnya luar biasa untuk mengekang istri saya karena saya kasih pada dia. Itu bukan kasih tadi ya, kasih dan memenuhi kebutuhannya, dan dia submisif, dia submission kepada saya. Dia juga berani menyatakan, kok kamu salah, kamu tidak benar. Ya, saudara, berani relasi kalian yang sekarang yang memasuki pacaran dan nanti akan berumah tangga, berani engkau saling menegur. Menegur kokomu. Menegur ya meme, ya kamu koko meme, yang nanti suami istri. Ya. Kalau tidak berani menegur, maka submission istri itu tidak tunduk. Tunduk bukan berarti diam dan tidak berani menegur. Tunduk bukan berarti membiarkan ya jatuh atau bahkan berantakan. Enggak. Tunduk berani menyatakan kebenaran itu kepada suaminya. Demikian juga sebaliknya. Saya memberitahu dia yang tidak benar supaya benar. Karena saya mengasihi. Ya, jadi saudara, ketika kasih itu saya berikan kepada Linda, yang istri saya ini sepenuhnya, maka di sana dia pun akan submisif, akan tunduk, akan menghormati luar biasa. Dan di sana saudara, apa yang terjadi? Tuhan berkati rumah tangga kita. Tuhan berkati suka duka air mata, beban berat apapun. Justru disitulah Allah Immanuel itu hadir untuk menyelesaikan segala pergumulan beban hidup kita. Oleh karena itu, saudara, saya setuju apa yang dikatakan ini ya, Linda ya, Gary dan Betsy Ruci itu ya. Dia mengatakan apa? Pernikahan yang kokoh dimulai bukan dengan saling mengenal satu sama lain, melainkan mengenal Allah terlebih dahulu. Iya, saya setuju banget yang dikatakan Gary sama Betsy ini, bahwa pernikahan yang kokoh, yang kuat dimulai bukan saling mengenal. Oke, itu perlu, tapi itu bukan yang nomor satu dulu. Yang nomor satu adalah apa? Mengenal Allah dulu. Bapak saya, Tuhan Yesus yang mati menebus menyelamatkan saya, Roh Kudus yang menuntun jalan hidup saya dengan benar, yang mengingatkan, yang menguatkan. Kenal Allah dengan benar. Hai calon suami, hai calon istri, ya, khususnya suami-suami, ya, kenal Allahmu dengan baik, maka istrimu akan kenal Allah dengan benar. Anak-anakmu akan kenal Allah dengan benar. Jangan ingkar. Rumah tangga yang akan menjalankan rule expectation yang baik, peran suami istri yang baik, dimulai dengan mengenal Allah dengan benar. Ya. Tuhan memberkati saudara yang akan membentuk rumah tangga yang baru. Biarlah role expectation, ya, peran harapan ini nyata di dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa dan Linda akan berdoa bagi saudara. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-Mu. Kami bersyukur diingatkan kembali akan peranan kami sebagai suami dan istri. Tidak mudah Tuhan untuk menjalani role expectation yang Tuhan berikan. Tetapi kami tahu dan percaya bahwa saat kami mengenal Engkau dengan baik, saat kami mengenal akan kasih Allah, kasih agape yang melingkupi kehidupan kami, maka Tuhan akan memampukan kami untuk menjalani kehidupan ini, untuk dimampukan kami untuk menjalani role kami dengan sebaik-baiknya. Kami hanya mengandalkan akan Engkau Tuhan. Berkati untuk setiap pasangan yang akan memasuki rumah tangga yang baru. Berkati mereka Tuhan.
Biar Tuhan yang memberkati setiap calon suami, setiap calon istri untuk bisa menghayati dan mengikuti dan bersama-sama dengan Tuhan menjalankan role expectation yang boleh mereka jalani dalam kehidupan rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saudara, jalanilah role expectation saudara. Kasihlah istrimu, hormatilah suamimu. Tuhan memberkati.